Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Segala puji bagi Allah yang telah memberi kita nikmat dengan iman dan Islam. Salatan wa salaman ala Rasulillah. Salawat dan salam atas Rasul Allah. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah Rasul itu diutus semata-mata menjadi rahmat bagi seluruh alam. Salah satu rahmat yang dibawakan oleh Rasulullah SAW adalah peringatan, basyiran wa nadhiran, kabar gembira dan kabar bertakut. Kabar gembira bagi mereka yang melakukan yang baik akan mendapat hasil yang baik. Kabar bertakut bagi mereka yang melakukan yang buruk akan mendapat yang buruk. Ditegaskan oleh Allah dalam Al-Quran, in ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Kalau kamu berbuat baik, kebaikan itu kembali kepadamu. Kalau kamu berbuat buruk, keburukan itu juga akan kembali kepadamu. Nah, selain daripada itu, kita diberi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kekayaan. Kekayaan yang paling utama itu adalah anak turunan. Karena itu anak turunan merupakan satu daripada 3 hal yang tidak pernah putus walaupun kita sudah meninggal dunia. Begitu pesan agama kita. Jika sudah meninggal anak cucu Adam, terputus segala amal ibadahnya kecuali 3 perkara. Satu dari 3 perkara itu ialah waladun saleh, anak yang saleh. Yang bagaimana? Yad'u lahu, yang mendoakan untuknya. Satu lagi pesan agama yang sangat-sangat mulia untuk kita ialah kullu maulud yuladu 'alal fitrah. Setiap anak yang lahir itu dia lahir dalam kebersihan dan kesucian. Fa abawahu yuhawidani au yunassirani au yumajjisani. Ibu bapaknya jualah yang menjadikan dia menjadi Nasrani, menjadi Yahudi, menjadi Majusi. Nah, dari keterangan ini saja jelas bagi kita berapa besarnya tanggung jawab orang tua. Alhamdulillah, dalam program-program keseharian kita mencoba melakukan pendidikan terhadap anak-anak. Katakanlah dalam beberapa kali pertemuan kita sebut tentang didikan subuh saja. Contoh yang paling sederhana, atau pendidikan di sekolah, atau di mana saja. Sering kita melepas anak kita sendiri. Kenapa tidak kita temani dia? Bawa dia, temani dia sampai ke masjid. Kita ikuti dia ke masjid itu. Dan bahkan bisa saja si bapak membawa si anaknya di sebelahnya untuk salat. Dididikkan kepada si anak itu untuk salat teratur sejak dari awal. Berarti kita mengajarkan keteraturan hidup kepadanya sejak dari dini, sejak dari dia masa kanak-kanak. Terjadi tidak hanya di satu masjid, bahkan mungkin di banyak masjid, di banyak surau, di banyak musalla. Didikan subuh ada, tetapi ibu dan bapa hanya mengantar sampai ke pintu masjid saja. Sesampai di pintu masjid, silahkan. Si anak masuk sendiri, si ibu tinggal sendiri di luar. Kalau ini yang terjadi, maka berarti kita menanamkan pendidikan yang tidak baik bagi generasi kita ke depan. Sumatera Barat yang terkenal Minangkabau sejak dahulu dikenal orang sebagai suatu daerah yang menghasilkan pemimpin-pemimpin kaliber nasional dan kaliber internasional. Sebut saja Hatta, Tan Malaka, Syahrir, Natsir, Agus Salim. Di atas itu inyi-inyi kita, Inyak Jambe, Inyak Parabe, Inyak Jauh, Inyak DR. Di atas itu lagi ada lagi yang lebih tua daripadanya, yang mengembangkan Islam sampai keluar. Ada yang dikenal dengan Datuk Ri Bandang,
sampai ke Makassar, yang dikenal Datuk Bandaro sampai ke Sulu. Begitu. Ada apa sebenarnya kekuatan mereka? Kekuatan mereka hanya satu. Mereka dididik oleh masyarakat. Jadi tidak hanya dididik oleh guru, dididik oleh masyarakat. Di mana buktinya? Kalau dia berbuat salah, mama orang lain mengajarnya. Tapi kalau sekarang anak kita salah, diajar oleh orang lain, si ibu bapak yang mendatangi orang yang mengajar itu, laisato magiah makan. Di sini kesalahan kita. Jadi yang hilang di Minangkabau itu sekarang adalah pendidikan lingkungan. Pendidikan lingkungan itulah menyebabkan masyarakat Minangkabau pada masa dahulu melahirkan pimpinan-pimpinan besar di Nusantara. Ketika pendidikan lingkungan sudah menjadi pendidikan pribadi atau segmennya sudah menjadi segmen yang disebut dengan ego sektoral, ketika itu tidak akan lahir pemimpin. Yang lahir orang pintar, tetapi bukan pemimpin. Inilah kendala kita ke depan. Jalan keluarnya, temani anak dari kini untuk mengikuti pelajarannya dengan baik. Mulai dari pendidikan masyarakat di surau. Mudah-mudahan kita mampu melaksanakannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.